la imana liman la amanata lahu. Hadis selanjutnya yakni masih membahas tentang fi fadilatil iman, bahas tentang keutamaan daripada iman. Kita semua tahu bahwa iman adalah merupakan sesuatu yakni perkara yang amat dan sangat utama bagi diri kita. Karena iman kita lahir dan karena iman kita akan kembali kepada Allah. Hiasi kehidupan ini dengan iman. Sebagus apapun ajaran dalam Islam, tidak akan ada nilai dan manfaatnya kalau seandainya kita tidak amalkan dalam kehidupan kita. Makanya iman dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu bentuk kesempurnaan iman. Iqrarun bil lisan wa tasdiqan bil qalbi wa amalun bil arkan. Belum sempurna iman kita kalau hanya sekedar dengan lisan. Kita ucapkan, kita beriman kepada Allah, kita ucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ternyata hati kita masih rapuh dengan Allah dan kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Allah, maka belum sempurna keimanan kita. Walaupun iman itu ada, tapi belum sempurna. Paham maksudnya? Imannya ada, tapi belum sempurna, hanya baru dengan lisan. Dia harus ditanamkan keyakinan di dalam dirinya, dan dia juga harus dibuktikan dengan amal. Makanya mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita pada kesempatan ini, kita menjalankan perintah Allah sholat, kita duduk di majlis ini, insya Allah ini tanda dan bukti kita termasuk golongan orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Karena terbukti sudah, ya, kita terbukti kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita juga mengucapkan beriman kepada Allah, kita tanamkan keyakinan dalam diri kita, kita amalkan. Alhamdulillah. Jangan lagi sholatnya, jangan lagi sholatnya. Kalau orang sholat menunjukkan orang itu sholat, berarti orang itu beriman. Beriman ya? Jangan lagi sholatnya, jangan lagi kita duduk ngajinya, dalam hadir majlis taklim seperti ini. Hadirnya saja, jalannya saja kita dari rumah menuju tempat ini pun juga bukti dari iman. Jalannya saja, keluar dari rumah menuju masjid, kata Nabi, apabila kamu melihat ada seseorang yang datang dan berkunjung ke masjid, apabila kalian melihat ada orang yang datang dan berkunjung ke masjid, apa kata Nabi? Fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita lihat kadar kualitas keimanan kita. Nah, itu aja yang bisa kita ukur. Kalau imannya sih insya Allah, ya, keimanan kita insya Allah. Tinggal kadar kualitas keimanan kita sampai sejauh mana batas-batas penyempurnaan rukun-rukun iman yang ada di dalam diri kita. Karena nanti iman satu memang, tapi bagian iman sebagai tanda-tanda kesempurnaan iman ternyata banyak, saudara. Rasulullah SAW sampai-sampai memberikan isyarat dalam satu riwayat hadis, cabang daripada iman itu hampir 73 cabang iman. Masya Allah, sebagai bentuk kesempurnaan kita. Imannya sih berapa? Imannya sih satu, cuma bagian daripada keimanan itu. Kita kadang-kadang suka lupa. Makanya kita jarang untuk melakukan hal itu, karena kita anggap hal yang sepele, padahal itu bagian daripada iman. Kalau itu kita tahu bagian daripada iman, kemungkinan tidak akan kita mau tinggalkan itu pekerjaan. Dari 73 cabang yang paling tinggi itu
itu adalah la ilaha illallah. Itu bagian keimanan yang paling tinggi. Tapi ada bagian keimanan yang terendah, tapi itu dimasukkan dalam kategori keimanan. Apa? Apabila kalian berjalan, kata Nabi, kemudian di tengah perjalanan kalian melihat sesuatu yang membahayakan, ada belikah itu, ada pakukah itu, ada kulit pisangkah itu di jalanan, bahaya kan? Bahaya kan? Kalian ambil, pindahkan ke tempat sampah, itu sebagai tanda bukti keimanan engkau kepada Allah Subhanallah. Mindahin barang yang berbahaya di jalanan. Mohon maaf, Bapak pernah lihat beling nggak di jalanan? Pernah lihat nggak? Pernah melihat kulit pisang di jalanan nggak? Kira-kira bahaya nggak ya? Kalau pernah melihat terus habis kita lihat, kita apain? Halo? Enggak, jujur ini, jujur ya. Nah, itu kadar keimanan kita bisa kita ukur tuh dari situ segitu. Jadi iman bukan hanya sekedar jalanin sholat, iman bukan hanya sekedar kita baca Quran, bukan hanya kita bersedekah. Terlalu banyak nilai-nilai kesempurnaan. Satu di antaranya la imana liman la amanata lahu. Rasulullah SAW dalam hadis selanjutnya memberikan isyarat. Kata Rasulullah SAW, la imana, tidak dianggap sempurna iman seseorang. Tidak dianggap sempurna, tidak dianggap beriman. Siapa? Liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak ada amanah pada dirinya. Masya Allah, belum sempurna kita iman kita. Kalau kita seandainya tidak lagi menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada nilainya jidat kita hitam itu, tapi kita tidak pernah amanah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak sempurna nilai keimanan kita. Walaupun 30 juz kita hafal Quran, tapi kalau tidak ada sifat amanah di dalam diri kita, paham maksudnya? Tidak dianggap sempurna nilai iman kita. Amanah, sebuah bentuk kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Menjalankan amanah berarti kita adalah orang yang beriman. Tapi mengkhianati amanah adalah dosa yang sangat besar buat kita. Lawan kata amanah apa? Khianat. Lawan kata amanah adalah khianat. Nah, sekarang kita lihat amanah itu apa sih? Maaf, amanah bukan hanya Allah titipkan rumah kita. Amanah bukan hanya jabatan dan kedudukan yang Allah berikan kepada kita. Amanah bukan hanya istri. Amanah bukan hanya anak. Amanah bukan hanya umur yang ada sama diri kita. Tapi Allah juga titipkan amanah berupa anggota tubuh kita pun juga adalah amanah. Diri ini adalah juga amanah. Diri kita ini amanah. Jangan lagi kita bicara yang jauh. Sudahkah kita menjalankan amanah yang Allah titipkan? Beberapa waktu yang lalu sudah dibahas dalam kitab ini. Ada 7 anggota dalam tubuh kita yang nanti yaumul qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan hanya harta. Kalau harta kita dihisab pantas. Kalau jabatan dan kedudukan kita dihisab pantas kan? Pantas. Kalau rumah kita dihisab pantas. Tapi ada 7 anggota tubuh kita yang nanti akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah sebagai bentuk amanah yang Allah berikan kepada kita. Dalam diri kita 7, Masya Allah. Yang pertama, al-lisan. Lisan kita. Ini amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah diucapkan dari mulut ini, ya, dari lisan, nanti akan dibahas tentang bagaimana dahsyatnya yang namanya ini lisan. Maaf ucap ini. Nggak ada ciptaan Allah yang paling afdal kecuali lisan. Kecuali lisan.
Lisan yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Lisan bisa memasukkan orang ke dalam surga, tapi lisan juga bisa menjerumuskan orang masuk ke dalam apa? Ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Tidak ada ciptaan Allah kepada manusia afdalu minal lisan, yang paling afdal daripada lisan. Tidak ada. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar, kata Nabi. Lisan bisa memasukkan orang ke dalam surga, tapi insya Allah lisan juga bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Lisan akan diminta pertanggungjawaban. Nih, pernah ngomongin orang apa kagak? Baca orang apa kagak? Baca Quran apa enggak? Kita pernah ngomongin orang apa? Halo? Ya Allah, mudah-mudahan duduk kita ini menghapuskan dosa kita. Amin. Bahaya benar kita ngomongin orang ini. Kalau dalam bahasa agama ngomongin orang artinya apa? Hah? Riba. Riba. Siddatu asya antuhbitul a'mal. Ada 6 yang dapat merusak amal kita. Ada 6 yang dapat merusak amal kita. Selama ini kita hanya bisa melaksanakan ibadah, tapi kita tidak bisa menjaga dan merawat ibadah kita. Kalau kerjain ibadah bisa kita. Kalau melaksanakan ibadah insya Allah bisa. Tahu kita bahwa tugas kita sebagai manusia, Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk beribadah. Kita sadar itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita tahu itu. Makanya kita sholat subuh, kita zuhur, asar, maghrib, isya, kita jalankan itu semua ibadah. Mampu kita beribadah, tapi terkadang kita kurang mampu untuk menjaga dan merawat ibadah kita. Rusak ibadah kita karena kita tidak mampu menjaga dan merawatnya. Siapa yang merusak amal-amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan? Istri kita? Bukan. Suami kita? Bukan. Anak kita? Bukan. Tapi kata Nabi, yang merusak amal ibadah kita justru adalah diri kita sendiri tanpa kita sadari. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita, kata Nabi Muhammad. Dituliskan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 yang dapat merusak. Satu di antaranya Nabi mengatakan, dan itu yang pertama dikatakan oleh Nabi, yang merusak amal ibadah kita adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain, habis waktunya hanya ngomongin orang. Habis waktunya hanya mengkorek-korek kejelekan orang. Allahu Akbar. Ini kerjaan mata, apa kerjaan telinga, apa kerjaan mulut? Hah? Kerjaan mulut. Ini urusan kecil Pak, ngomongin orang. Ini urusan gede apa urusan kecil? Hah? Ini urusan kecil. Ngomongin orang kagak pakai sekolahan bisa nggak? Iya, kagak pakai sekolah bisa kita. Tapi demi Allah rusak amal kita gara-gara ini, saudara. Jangan menangis nanti kalau di yaumul kiamat, ketika dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang amal kita, ternyata di situ 0 amal ibadah kita. Haji yang kita kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah. Umrah yang kita kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah.
semua amal ibadah. Kenapa? Kita hanya bisa beribadah, tapi kita tidak pernah menjaga ibadah kita, nggak bisa merawat ibadah kita. Dan satu di antaranya yang merusak itu, kata Nabi Muhammad, al-istighalu bi uyubil khalqi. Ngomongin orang. Siti Aisyah istri Nabi, diceritakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Azkar An-Nawawi. Satu hari Siti Aisyah ngomong sama Nabi, apa kalau kita lagi ngobrol dah, namanya gua suami, apa kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, mohon maaf, tadi saya ketemu sama teman lama saya. Siapa? Kata Nabi Muhammad, Zainab ya Rasulullah. Zainab yang mana? Itu loh, Zainab yang kulitnya hitam, yang gembrot. Itu teman saya yang gembrot itu, si Zainab yang kulitnya hitam. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, andai kata omonganmu tadi itu bisa diambil, aku ambil omongan itu, kemudian omonganmu aku taruh di lautan, air yang luas, yang banyak sebanyak air lautan itu, air laut itu akan jadi keruh dan kotor semua gara-gara omonganmu tadi. Ngomongin segitu doang. Pernah ngomongin orang apa? Berat. Astagfirullahaladzim. Jadi ya, bicara amanah terlalu jauh kita bicarakan jabatan kita, kedudukan kita, harta kita, anak istri kita. Ternyata Allah titipkan juga kepada diri kita sebagai bentuk amanah yang harus dikerjakan. Anggota tubuh kita pun juga harus kita. Belum sempurna iman kita kalau kita belum bisa menjaga itu semua. La imana liman la amanata lahu. Belum dianggap sempurna keimanan kita kalau belum bisa menjaga amanah. Yang pertama, lisan. Tadi ada berapa anggota? Ada berapa anggota kita? 7. Yang kedua, mata kita. Ini amanah yang nanti akan ditanya juga, ini mata. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, al-udhun, telinga kita juga akan diminta karena ini amanah. Yang keempat, tangan kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang kelima, kaki kita. Yang keenam, perut kita. Yang ketujuh, kemaluan kita. Ini akan diminta nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah. La imana lima la amanata lahu. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Jadi belum sempurna kita kalau belum bisa menjaga amanah kita. Minta sama Allah supaya kita bisa diberikan kemampuan untuk menjaga amanah. Amin ya Rabbal. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Minta sama Allah setiap saat, kalau bisa kita minta, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan amal-amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Bersihkan amal kami dari riya, bersihkan sholat kami dari riya, bersihkan ngaji kami dari riya, bersihkan puasa kami dari riya, bersihkan puasa kami dari riya. Riya ini penyakit, Pak, yang akan mengikis nilai-nilai amal kita. Bahkan riya bukan hanya sekedar dia mengikis dosa kita, riya dikategorikan oleh Nabi al-sikrus al-azghar. Syirik yang terkecil adalah riya. Syirik, dosa yang tidak diampuni sama Allah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Syirik bukan hanya ada di Gunung Kawi. Tahu Gunung Kawi? Syirik bukan kita ada di dalam goa.
Datang itu para dukun dan paranormal, bukan ternyata syirik bisa terjadi di masjid, syirik bisa terjadi di musola, syirik bisa terjadi di majlis-majlis ta'lim, di majlis ilmu. Kapan syirik itu ada di masjid? Ketika ada orang yang beribadah, ada riya di dalamnya. Paham maksudnya? Ketika ada riya di dalamnya, berarti dia sudah melakukan perbuatan apa? Syirik. Bohong ibadahnya bukan karena Allah. Riya adalah ibadah karena ingin mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Ketika punya niat seperti itu, berarti dia sudah melakukan perbuatan syirik. Allahumma tahhir a'madana minar riya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Dia. Ya Allah, bersihkan amal ibadah kami dari apa tadi? Riya. Tapi yang kedua, doa itu minta Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami. Kalau tadi amal kami, bersihkan amal-amal ibadah kami dari riya. Tapi yang kedua, ya Allah, bersihkan hati kami daripada apa? Kemunafikan, daripada sifat khianat. Nih, amanah ini, Bang. Sampai-sampai amanah ini menjadi sifat yang wajib bagi seorang rasul. Bagi seorang rasul, untung kita bukan rasul. Amanah ini menjadi sifat yang wajib di antara sifat-sifat para rasul, amanah. Makanya ada sifat yang mustahil bagi rasul, apa? Khianat. Jadi ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil bagi Allah ataupun bagi Rasul. Salah satu di antara 4 sifat yang wajib bagi Rasul, ada 4. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tabligh. Ini sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Wajib ada ini dalam diri seorang Rasul. Yang pertama siddiq, jujur. Harus ada kejujuran dalam seorang nabi. Tidak boleh dia tidak jujur, tidak boleh dia berkhianat, tidak boleh dia mendustai daripada apa yang telah dia diberikan oleh Allah. Yang kedua amanah, harus menyampaikan apa yang telah Allah titipkan kepada dia, sampaikan itu. Maka Nabi pesan, balighu ani walau ayat. Sekalipun itu satu ayat, sampaikan, karena itu adalah amanah. Yang ketiga, sifat wajib bagi seorang Rasul, fatanah. Fatanah itu apa? Pintar, cerdas. Itu fatanah namanya. Lah, kan Nabi Muhammad kagak bisa baca, kan Nabi Muhammad kagak bisa nulis, begitu kan? Iya, makanya Nabi Muhammad dapat julukan Al-Ummi. Ada selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Ummi maknanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis tuh. Biasanya kalau di kampung kita ada orang yang kagak bisa baca, kagak bisa nulis, kita bilang tuh orang apa? Hah? Bego tuh orang. Tapi nggak boleh kita bilang tidak bisa bacanya Nabi Muhammad, tidak bisa menulisnya Nabi Muhammad, kita samakan dengan orang bodoh. Enggak. Nggak boleh kita bilang itu, karena tidak bisa bacanya Nabi, tidak bisa nulisnya Nabi. Itu merupakan sebuah skenario Allah. Emang sudah Allah jadikan seperti itu, karena ada sesuatu yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Emang sengaja Allah jadikan. Kenapa? Karena Allah pengen nitipkan sesuatu yang besar, Al-Quranul Karim. Semua tokoh-tokoh kafir Quraisy tahu, kalau Nabi tidak bisa baca, nggak bisa nulis, semua tahu. Apalagi Abu Lahab. Abu Lahab emang dia pamannya Nabi, emang dia pamannya Nabi.
Jadi dia tahu persis bagaimana keponakannya dari kecil sampai besar. Tahu Abu Lahab, Muhammad mau jadi nabi, baca aja kagak bisa, nulis aja kagak bisa. Tuh anak belum pernah makan bangku sekolahan. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Abu Lahab tahu, makanya Allah jaga sengaja. Kenapa? Allah mau titipkan Al-Quran. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, percayalah mereka semuanya, itu Al-Quran bukan buatan Muhammad. Masih ada sesuatu yang menjadikan Al-Quran, yang membuat Al-Quran, yang menciptakan Al-Quran. Mustahil Muhammad bisa, karena dia tidak bisa membaca dan dia tidak bisa menulis. Paham gak? Allah titipkan itu Al-Quran sehingga orang percaya itu bukan buatannya Muhammad, itu bukan kerjaannya Muhammad. Dan seluruh pujangga-pujangga pada saat itu tidak ada satupun yang mampu membuat daripada bahasa dan tulisan seperti Al-Quranul Karim. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Nah, itu mau dititipkan sama Nabi. Ya, amanah itu, makanya Allah jaga supaya orang ini gak ragu bahwa itu bukan buatan Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak bisa dibuat, tidak bisa membaca dan menulis. Masya Allah, ya. Kembali kita, jadi ini hadis, kita belum sempurna keimanan kita kalau kita belum bisa menjaga amanah di dalam diri kita, ya. Amanah kita. Kalau harta sih bakalan memang ditanya, ya. Makanya Nabi Sulaiman mau masuk surga 40 tahun, Pak, tertunda. Nabi Sulaiman, Rasul, mau masuk surga tertunda 40 tahun. Kenapa? Kebanyakan banget yang dihisap. Kebanyakan apa? Duitnya. Kebanyakan duitnya, kebanyakan hartanya, makanya di 40 tahun tertunda. Jadi kalau banyak duit, masuk surganya belakangan. Mau banyak duit atau mau dikit duit? Kalau mau kaya mau miskin? Pengennya kaya tapi masuk surga duluan gitu ya. Iya. Dan ada di awal-awal kita Riyadhus Shalihin, dari Durratun Nasihin diceritain ada 4 makhluk Allah ribut pengen masuk surga pertama. Mereka 4-empatnya harus menyatakan dirinya orang yang berhak masuk surga pertama. Ribut. Jibril lihat kan orang pada ribut. Kata Jibril, kenapa? Ditanya satu-satu sama Jibril, dipanggilin satu. 4 orang itu siapa? Yang pertama ada orang yang hajinya mabrur. Yang kedua ada orang yang jihad, mati fisabilillah. Yang ketiga ada ulama. Yang keempat ada orang kaya yang dermawan. Mereka semua pengen masuk surga yang pertama karena mereka merasa itu. Yang pertama ada orang jihad fisabilillah. Dia berjuang di jalan Allah, membela kalimat la ilaha illallah, mati dia, bersimbah darah, meninggal dunia di medan perang. Ada orang yang pergi haji, hajinya mabrur. Akhirnya Mas Jibril dipanggil satu-satu. Mas Jibril sini, ente kenapa ribut-ribut pengen Ustaz? Saya jihad fisabilillah. Oh gitu, iya. Katanya orang yang jihad fisabilillah, kalau dia mati di dalam perjuangan membela kalimat Allah melawan orang-orang kafir, maka orang yang jihad matinya mati syahid, dia berhak masuk surga yang pertama ke dalam. Itu kata siapa? Dapat informasi itu kata siapa? Kata guru saya waktu saya ngaji hari Jumat pagi. Kata guru saya, kata ulama. Oh, jadi ulama yang ngasih tahu ente? Iya. Kalau ulama yang ngasih tahu ente mau duluin guru ente? Oh iya ya, enggak dah, biarin dia dulu gitu. Akhirnya ulama disuruh. Ditambah lagi orang yang haji mabrur. Haji mabrur ngomongnya gitu juga. Katanya al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ila jannah. Enggak ada balasan bagi
kecuali masuk ke dalam surga. Jadi orang yang haji mabrur merasa bahwa dia orang yang berhak menerima masuk ke dalam surga yang pertama. Kan kata dia dipanggil malah Jibril, kenapa ente? Haji saya mabrur. Haji saya mabrur. Terus katanya orang yang haji mabrur masuk surga duluan. Oh, kata siapa? Kata guru saya. Oh, kalau begitu guru ente duluan, jangan ente. Jelocok. Akhirnya dipanggillah ulama. Dah Jibril, pantaslah kalau ulama ini masuk duluan. Tapi ulamanya karena emang ulamanya ulama yang lurus, ulama yang baik, disuruh masuk ke dalam ke surga. Apa kata ulama? Ya Jibril, benar sih, saya yang nyampein, saya yang ajarin mereka untuk berjihad. Orang yang jihad mati fisabilillah akan masuk ke dalam surga pertama. Saya yang nyampein. Saya juga yang nyampein. Itu orang yang hajinya mabrur, berdasarkan ini masuk di surga pertama. Saya. Tapi mohon maaf Jibril, saya ini jadi ulama, bukan ujung-ujung jadi ulama, enggak. Dari kecil Jibril, saya udah ditinggal sama ayah saya udah ditinggal sama ibu saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa ini. Untung tuh ada orang kaya yang baik tuh, dia tuh yang nyolahin saya, dia tuh yang masukin saya pesantren, dia tuh yang biayain saya semua. Nggak mungkin saya jadi ulama gara-gara dia. Sekarang saya nggak mungkin masuk duluan, biarin dia duluan. Orang kaya duluan suruh masuk. Tuh, berarti orang kaya bisa masuk duluan nggak? Halo? Iya, sebab orang kaya yang bagaimana? Oh, yang pelit? Ada nggak kaya yang pelit? Hah? Ya Allah, di sini singgah lagi ya? Ada. Di masjid ada. La imana liman la amanata lah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempurna iman kita, saudara. Belum, bukan berarti enggak beriman, belum sempurna. Kalau iman, insya Allah ada. Insya Allah. Tapi kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, katanya. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Belum sempurna kita keimanan kita kalau kita belum bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Paham maksudnya? Belum sempurna, Pak. Kalau kita belum bisa menjaga hubungan kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kawan dan kerabat kita, tunjukkan kecintaan kita, kasih sayang kita karena Allah kepada mereka. Karena kata Nabi, belum sempurna iman kita kalau belum seperti itu, saudara. Ya, belum seperti itu. Masya Allah, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu di awal waktu dan selalu berjamaah. Bagus kan? Bagus kan? Masya Allah. Tiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tiap waktu berjamaah, nggak ada tiga. Tahajud bangun malam, duha dia kerjain, Senin Kamis puasa, baca Quran tiap hari, luar biasa. Mata tangga jahat banget. Mata tangga jahat, mutusin silaturahmi, pintu kunci mulu. Kagak pernah ada tamu di rumahnya. Lagi jangan orang lain, saudaranya aja kagak. Putusin silaturahmi. Belum sempurna iman kita. Kalau kita masih seperti itu, nauzubillah min dzalik. Ya, cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman fi sadril mu'min wa la yutimul imanu illa bi tamamil fara'idi wa sunani wa la
juhudil faraidi faman naqasa faridatan bighairi juhud uqiba 'alaiha wa man atama al-faraidah wajabat lahul jannah. Yang ketiga kata Nabi, masih berkaitan tentang bab fi fadilatil iman. Kata Nabi, al-iman, iman itu kata Nabi Muhammad fi sadril mu'min, dia berada di dalam diri seorang mukmin. Iman ada di dalam diri seorang mukmin, makanya disebut mukmin. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Mukmin ya sama muslim beda. Kalau muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Ya, muslim belum tentu mukmin. Orang mah gampang aja ngaku muslim juga bisa, gitu. Kan ada juga pemahaman ucap ini. Ada orang ngaku dirinya muslim, KTP-nya Islam, semuanya Islam, dirinya mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, tapi sembahyang kagak, puasa kagak. Ada nggak yang begitu? Hah? Iya. Berarti muslim dia, tapi belum mukmin. Nah, sekarang mukmin itu ada di dalam dirinya seorang iman, ada di dalam dirinya seorang mukmin. Wala yutimul iman, dan belum dianggap sempurna keimanannya illa bitamamil faraidi wassunani. Belum dianggap sempurna iman seseorang kalau dia belum mampu menjalankan daripada ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah. Kayaknya dia harus sempurna keimanannya kalau dia belum jalankan itu yang fardu-fardu. Paham tuh ya? Jadi kalau mau sempurna, dia jalanin apa? Yang fardu, kewajiban-kewajibannya, kemudian juga yang sunnah. Al-Imam Hujjatul Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab yang beliau susun, beliau bagi dua. Iman mukmin itu ada mukmin yang kelasnya umum, ada mukmin yang kelasnya khusus. Mukmin ada yang kelasnya mukmin itu yang kelasnya umum, ada yang kelasnya khusus. Kalau mau khusus sama umum, banyakan mana? Hah? Banyakan umum apa banyakan khusus? Umum sama khusus banyakan umum. Siapa nih orang yang termasuk kategori mukmin yang umum? Mukmin bukan muslim, mukmin yang umum. Mukmin tapi kelasnya umum. Siapa dia? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang itu termasuk daripada orang yang mukmin kelasnya umum apabila kadang-kadang dia masih suka ninggalin pekerjaan yang wajib. Kadang-kadang tadi, ada terus-terusan kan? Kadang-kadang aja dalam seminggu ini ada aja tuh yang bolong subuh siang, gitu. Ya, maghrib kagak sembahyang. Kadang-kadang aja, nggak tiap hari kan? Apabila ada orang yang beriman tapi masih suka terkadang masih meninggalkan pekerjaan yang apa? Yang wajib. Paham maksudnya? Bukan yang sunat, yang wajib masih kadang-kadang dia tinggalin. Sembahyang subuh, sembahyang, ya. Nggak tiap hari kan? Nggak tiap hari. Dalam seminggu ada aja yang bolong. Gitu. Nah, itu dikategorikan orang itu sebagai orang mukmin tapi kelasnya apa? Umum tuh. Ya, masih suka ada yang kita pernah ada yang tinggalin kan? Halo? Ya. Nah, itu masih umum berarti iman kita, mukmin kita. Tapi ada mukmin yang khusus. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mukmin yang khusus itu jangankan yang wajib, yang sunnah aja nggak ditinggalin. Kalau tadi masih ninggalin kan? Masih ninggalin tuh mukmin yang umum. Tapi ada mukmin yang khusus kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibul ratib. Kata beliau mukmin yang khusus itu jangankan yang wajib, yang sunnah aja nggak ditinggalin. Yang sunnah nggak ditinggalin, duha nggak ditinggal. Kalau kita pernah ninggalin duha? Halo?
Kalau tahajud, iya ya Allah. Berarti belum kelas gitu. Orang yang mukmin yang khusus tuh, yang nilainya itu dia aja Pak. Kalau dia tinggalin duha, kalau yang mukmin khusus ini nangis Pak kalau dia kagak sembahyang duha. Dia kodok tuh duhanya. Habis zuhur dia kodok duhanya. Ya Allah, Bapak pernah kodok duha? Hah? Mau kodok salat duha udah pernah belum? Apa yang mau dikodok sembahyang 2 kali? Ya Rabbana, wala yufsidul iman illa bi juhudil faraidi wa sunnani, dan tidak akan rusak itu iman kecuali apabila dia mengingkari daripada pekerjaan yang wajib dan pekerjaan yang sunnah. Ketika dia ingkari pekerjaan yang wajib, dia ingkari pekerjaan yang sunnah, berarti imannya rusak buat dia. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhud uqiba 'alaiha. Ditutup kata Nabi, barang siapa yang dia naqasa faridatan, dia kurangi itu yang wajib-wajib buat dia, bi ghairi juhud, ya dengan tanpa pengingkaran dia, ya uqiba 'alaiha, maka dia akan mendapatkan siksa nanti yaumul qiyamah. Dia tinggalin, apalagi ada bentuk pengingkaran sama dia. Udah capek bayang mulu. Sampai gua dikit bayang mulai ini ngaji mana, dia ingkari hal yang seperti itu, maka berdosa dia. Kemudian kata Nabi, waman atamman faraidah wajabat lahul jannah. Tapi barang siapa yang menyempurnakan dirinya untuk melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, dia lawan hawa nafsunya untuk menjalankan pekerjaan yang wajib dan sunnah, wajabat lahul jannah, maka pastilah orang itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Satu di antaranya ini kita sudah waman atamman faraidillah. Kita sudah melawan hawa nafsu kita untuk menjalankan kewajiban kita, wajib sholat dan juga wajib melaksanakan penuntut ilmu. Kita sisihkan itu semua. Kalau bicara ngantuk belum. Kalau bicara ngantuk. Kalau bicara capek, kita capek, tapi ini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, maka insya Allah pertama tidak akan Allah keluarkan kita dari tempat ini kecuali sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, wajabat lahul jannah, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.